Aku masih menggenggam 3 inti sukma dukun itu, terus berpikir langkah apa yang harus kuambil. Jadi, bagaimana keputusanmu, Mir? Tanya kakek. Sepertinya aku tidak sanggup, kek. Kuulurkan tangan untuk membalikan 3 inti sukma. Coba sekali lagi, kamu pandangi anak itu. Berandai-andai, bagaimana jika nasib dia sama seperti ibunya? Apakah dukun itu akan berpikir 2 kali untuk mengambilnya? Semua yang dia lakukan hanya untuk uang dan keselamatan. Iya juga sih, kek. Tapi apa aku bisa menghancurkannya? Kamu pasti bisa. Bagaimana caranya? Tetaplah hati, membaca doa dan fokuslah energi, lalu hancurkan dengan tangan kirimu. Baiklah, aku pindahkan salah satu inti sukma itu ke tangan kiri. Kupandangi cahaya bulat bercahaya itu, lalu mulai membaca doa. Jangan hancurkan. Saya akan bertobat. Ucap dukun itu mengiba. Sukmanya masih terjebak di dalam tubuh Ilham. Konsentrasi, Amir. Biarkan saja dia. Aku kuatkan genggaman. Semakin kuat rasanya, semakin panas. Inti sukma itu hancur, diikuti suara teriakan dari si dukun. Ampun, ampun, ucap si dukun ketika melihatku memindahkan inti sukma ke 2 tangan kiriku. Kenapa baru sekarang? Tanyaku. Kemana saja kamu selama puluhan tahun? Tanyaku lagi. Dia tidak menjawab. Hanya terus merengek meminta agar inti sukma itu dikembalikan. Apa aku harus menghancurkan semuanya, kek? Ikuti kata hatimu. Tekadku sudah bulat. Ku remas inti sukma itu dengan kencang. Dus. Inti sukma kedua hancur berkeping-keping. Si dukun kembali menjerit kesakitan. Tolong, jangan bunuh saya. Si dukun memohon agar tidak menghancurkan inti sukma yang terakhir. Kini nyawa dukun itu sudah ada di ujung tanduk. Hanya perlu menghancurkannya, tidak lama pasti dia akan mati. Namun entah kenapa tangan ini mulai bergetar. Ada perasaan tak tega, padahal hanya ingin 1 langkah lagi untuk mengakhiri semua. Kutatap wajah kakek yang dari tadi tampak tenang, tanpa ekspresi. Ku ambil nafas panjang. Kakek, sepertinya aku tidak bisa menghancurkan yang ketiga. Kenapa? Jika aku hancurkan, maka aku akan sama dengannya. Bagus. Sejak awal kakek yakin kamu tidak akan menghancurkan semuanya. Saya sampai deg-degan, Mir, ucap si King Kong. Aku takut ke depannya menjadi terbiasa membunuh. Sekarang dukun itu sudah kehilangan akalnya, tinggal menunggu takdir yang akan membawanya kemana. Kamu jauh lebih berani dibandingkan ayahmu dulu. Rasa kasihan membuat sering membebaskan para dukun. Dia berharap mereka segera bertobat. Nyatanya, mereka malah balas dendam dan terus-terusan menyerang, hingga ayahmu tak kuat lagi. Iya, kek. Bagus, Mir. Si King Kong mengusap rambutku. Lagian, inti sukma itu sudah kukunci, kek. Jadi kamu memang tidak akan bisa menghancurkannya, sambungnya. Benarkah itu, kakek? Kakek hanya ingin mengujimu saja, balas kakek sambil tersenyum. Sekarang semuanya sudah selesai. Kakek mulai menarik sukma si inti dukun dari tubuh Ilham, lalu memasukkan kembali sukma Ilham ke tubuhnya. Sekarang kamu harus lebih berhati-hati dalam melangkah. Jangan sampai kebaikan kamu malah mencelakai atau keluargamu, ucap kakek lalu menghilang dengan kuda putihnya. Tidak lama kemudian, Ilham langsung tersadar dan menangis. Perjalanan di atas alam lain pasti membuatnya sangat ketakutan. Makasih, Kak, ucap Ilham yang berusaha bangun dari tidurnya. Namun aku tak bisa membantunya, bahkan untuk bangkit pun tak sanggup.
Sepertinya energi sudah terkuras habis. Efek pertempuran malam ini sungguh luar biasa. Tubuhku terasa pegal, panas, pusing, dan lemas sekali. Kamu istirahat dulu aja tiduran, jangan kemana-mana. Di sisi lain aku sedang mengatur nafas, mengumpulkan energi, setidaknya hanya untuk pulang ke rumah. Denny, teriakku. Apa Mir? Saut dari luar. Bantuin dong. Udah boleh masuk. Balas Denny dari balik pintu. Iya. Denny masuk ke dalam kamar. Udah kelar. Lihat aja sendiri. Aku menunjuk Ilham yang sedang tiduran. Denny langsung menghampiri Ilham. Ilham, tanya Denny. Ilham membuka matanya. Iya kak. Alhamdulillah. Parah tadi Mir. Di luar juga. Shh. Nanti aja ceritanya. Mending bantu aku bangunin. Lemes sekali. Selaku. Pantesan dari tadi cuma duduk di situ doang. Denny tertawa lalu membantuku berdiri. Kami pun berjalan keluar kamar dari balik pintu. Pak Mul dan guru pesantren sudah menunggu. Dengan cepat mereka berdua masuk ke dalam melihat kondisi Ilham. Pak Mul langsung memeluk anak semata wayangnya itu sambil menangis. Makasih ya dek, ucap Pak Mul terisak. Iya pak, balasku. Guru pesantren itu melihat setiap sudut kamar seperti orang kebingungan. Ada apa pak? Tanyaku. Mereka udah benar-benar pergi. Kok bisa? Ya diusir pak, balasku singkat. Denny pun tertawa pelan mendengar ucapanku. Emang tadi bapak lihat apa? Sambungku. Bapak lihat ada macan gede warna hitam, terus banyak genderuwo di sudut-sudut kamar. Oh, sudah saya usir pak. Aku melirik ke arah si hitam. Ternyata itu cara dia mengerjai guru itu. Pantas sejak tadi si King Kong terus tertawa. Den, balik yuk. Capek banget nih aku, bisikku. Ya udah, aku pamitan bentar, balasku. Pak, saya sama Amir pulang dulu ya, ucap Denny. Gak makan atau minum dulu? Gak usah pak, balasku. Makasih banyak ya dek. Pak Mul menghampiri dan memelukku. Di luar rumah sudah tidak seramai tadi, hanya ada Pak RT dan beberapa warga lain. Sudah dek, tanya Pak RT. Sudah, balas Denny. Alhamdulillah, saya pulang dulu ya pak. Iya dek, Denny masih menuntunku ke rumahnya. Tadi aku gak sengaja lihat ada kakek-kakek naik kuda putih. Itu siapa Mir? Penjaga utama. Baru lihat aku, jarang muncul ya? Iya. Terus tadi gimana perang lawan tuh dukun? Aduh, nanya mulu. Nanti aja aku ceritain. Kan penasaran. Soalnya tadi aku bantu jaga di sekeliling rumah. Itu aja banyak banget. Tak terasa kami sudah sampai di halaman depan rumah Denny. Kamu langsung balik? Tanya Denny ketika melihatku sedang menyalakan motor. Iya Den, asli. Aku butuh istirahat nih. Yakin kuat. Lemes gitu. Entar kenapa-napa di jalan. Aku berpikir sejenak. Benar juga. Walaupun jarak dari sini ke rumah tidak terlalu jauh, tetapi sangat bahaya harus mengendarai motor di saat kondisi seperti ini. Aku nginep tempat kamu aja ya? Siap bos. Setelah subuh kondisi sudah mulai pulih. Setidaknya hanya menyisakan sedikit pegal di bagian pinggang. Ini Mir, sarapan dulu. Denny membawa 2 bungkus nasi uduk, 1 untuknya, 1 lagi untukku. Beuh, tumben. Kasianlah, dari semalam kamu tepar, gak makan. Iya, aslinya lapar sih Den, cuma benar-benar mual aja semalam. Dengan cepat kubuka bungkus nasi uduk itu, langsung menyantapnya tanpa aba-aba. Mir, kamu gak takut apa kalau nanti dukun itu balas dendam? Kenapa harus takut? Ya kan kondisi orang itu
nggak selamanya fit. Kalau kayak semalam deh, jalan saja sempoyongan, mesti aku tuntun. Kalau tadi malam aku balik, terus si dukun nyerang gimana? Bisa tamat. Nggak akan. Yakin? Bener deh, percaya. Nggak akan bisa balas dendam. Hah, curiga aku. Kamu nyembunyiin sesuatu. Nanti juga kamu tahu kok, sabar aja. Tuh kan, main rahasia-rahasiaan. Kami pun mengobrol sebentar. Sebenarnya hanya dengan obrolan satu arah, Denny terus bercerita tentang kejadian semalam. Bagaimana dia untuk pertama kalinya itu bertarung melawan puluhan kuntilanak. Padahal cuma kuntilanak, pikirku sambil menyeruput teh hangat. Dan aku balik dulu ya, ucapku menyela ceritanya. Dih, buru-buru amat. Makasih udah dikasih penginapan plus sarapan gratis. Hah, biasa juga kamu begadang di sini. Aku berjalan keluar rumah dan menyalakan sepeda motor, kemudian pulang ke rumah. Perjalanan pulang ini cenderung aman tanpa ada sedikit pun gangguan. Sesampainya di rumah, ibu dan kakak sedang ada di ruang TV, menonton berita. Aku langsung ikut bergabung, duduk di sofa. Mam, dulu Abah pernah ke daerah sini nggak? Tanyaku pada ibu yang sedang menyelupkan biskuit ke dalam gelas kopi. Pernah, pas belum nikah. Abah sering ke sana buat ngobatin teman-teman yang kena santet gitu. Oh, pantesan. Sejak awal aku sudah curiga kalau dukun itu sudah mengenal kakek. Pantas dia langsung lari ketakutan ketika kakek datang. Emang kenapa? Tanya Dani kakakku. Jadi gini, aku menceritakan secara detail tentang kejadian semalam. Wih, raksasa segede apa? Tanya Dani. Segede tiang sustet sampai rumah tuh. Keren juga ya si King Kong. Kirain cuma bisa narikin buntut kucing doang. Sekarang kakek nyamannya masih ada. Udah nggak ada. Emang jarang banget datang kan? Ya, padahal pengen denger cerita dia pas jaga Abah. Ngarep amat. Paling ujung-ujungnya kayak si belang. Kalau ditanya nggak tahu mulu atau nggak mau jawab. Bener juga. Selang seminggu setelah kejadian, aku mendapatkan kabar dari Denny. Katanya Pak Mul kemarin sempat pulang kampung. Setibanya di kampung, dia mendengar berita mengejutkan. Si dukun melakukan pesugihan, dengannya mendadak gila. Pak Mul sempat melihat langsung ke rumahnya. Si dukun itu sedang bersujud sambil berteriak minta ampun. Aku hanya tersenyum membaca pesan WhatsApp dari Denny. Jangan senang dulu Mir, ucap si King Kong yang tiba-tiba muncul di sampingku. Kenapa? Semua anak didiknya sudah tahu perbuatan kamu. Itulah sahabat cerita dari Cerita Amir. Ditunggu part selanjutnya.